Baiklah hadirin sekalian, kita kembali lagi dengan kelas terakhir ataupun race kedua dari Underborn 150cc Open, di mana kita akan melihat Dimas Juliet Moko yang menempati grade pertama karena dia berhasil menyelesaikan Super Bowl race menjadi juara yang pertama. Kita akan menyaksikan warm up sudah mereka jalankan, dan kali ini 8 laps akan menjadi saksi kita bersama-sama di sini. Persiapan di mana mereka sudah mengambil posisi masing-masing untuk ancang-ancang, dan the light is on and the light is off. Go 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 go. Inilah dia para pebalap-pebalap kita hadirin, dengan saling Dimas berada di depan tetap mengiring-iring ataupun membawa iring-iringan paling belakang ataupun paling depan di sini terlihat menuju ke R1 ataupun tikungan yang pertama. Hadirin sekalian, Dimas still got the first position. Lihat Ricky Ibrahim dari Galax juga menantikan celah demi celah yang terbuka antara dirinya bersama dengan Hafid Pratama Ditya Gupita Krishna yang berhasil menjadi juara pertama tadi. Sekarang sudah merangsek naik berada di urutan keduanya hadirin. Untuk di kelas Underborn 150cc Open kita akan memainkan sekali ini. Ada satu yang harus keluar dari gravel namun kembali lagi berada di dalam track kali ini hadirin. 4 motor, 5 motor, bahkan sampai 20 motor bersiap menerjang untuk bisa memperebutkan posisi yang pertamanya. Yap, kita tunggu saja lap pembuka siapa yang akan menjadi raja antara pasukan-pasukan kuning di sini. Begitu sangat mendominasi bagian kuning ataupun bagian pebalap-pebalap yang berada di depan. Kita memasuki di area tikungan 10, di mana area tikungan 360 360 derajat dari Pertamina Mandalika International Circuit terlihat dengan sangat jelas. Fight back and again, memberikan kejutan demi kejutan bagi para seluruh pebalap-pebalap yang lainnya. Kita melihat bersama-sama nama-nama besar, nama-nama hebat dan juga nama-nama bintang seperti Wawan Welo, Renaldi Pradana, Fahmi Basam, Wilman Hammer alias Axel Ismaya, dan juga pebalap-pebalap yang lainnya seperti Dimas yang berhasil menjadi juara pertama tadi pada saat sesi Super Bowl. Akankah dia melakukan double winnernya di hari Minggu ini dengan penutup kita? Akankah pebalap-pebalap yang lainnya, mungkin dari GG Galak-Galak ataupun pebalap-pebalap dari tim-tim yang lain seperti Zier dan juga tim-tim seperti Aben? Dan kita akan menantikan di sini Dimas berada di depan, Ricky Ibrahim ataupun Dimas berada di urutan kedua, Hafid Pratama Ditya lagi dan lagi memberikan ancaman, dan juga Fadli Rigani yang mendapatkan waktu dari qualifying time trial di hari Sabtu kemarin untuk race pertama dan juga sesi Super Bowl tadi pagi. Satu lap sudah berjalan dengan tanpa ada masalah dari para seluruh pebalap-pebalap lainnya hadirin. Dan kali ini Hafid Pratama Ditya terus ditempel ketat oleh pebalap-pebalap seperti Aldias Axel Ismaya dan juga pebalap-pebalap yang lainnya. Nice, ini dia mereka memasuki tikungan 6, 5 dan 6. Tikungan yang tidak perlu melakukan braking di sana, namun mereka masih tetap bisa mengontrol dari bodi ataupun dari motor yang mereka gunakan, sehingga mereka bisa melaju dengan sangat cepat tanpa harus melakukan brakingnya di sini. Wow, ada yang mengambil dari inside, outside, terlihat dengan sangat jelas mereka ingin mencari peruntungan yang sangat baik di sini. Terlihat dua pebalap harus terjatuh. Nampaknya ada beberapa pebalap yang masih berjuang untuk bangkit kembali dan ada sedikit merintik kesakitan. Namun kembali ke jalannya balapan lagi hadirin sekalian. Benar-benar tipis gap demi gap, 0.067, 0.134, dan inilah dia hasil langsung terempas saja. Yes, mereka melakukan kontak sepertinya untuk memasuki tikungan krusial di sana, tikungan dari 360 derajat. Dan kali ini memasuki tikungan juga dari area turn 15, 16 dan juga 17. Mereka juga terlihat dengan begitu teratur. Siapa yang kali ini mendapatkan jatah untuk berada di posisi pertamanya hadirin? Inilah dia kali ini. Inilah dia kejutan demi kejutannya. Wow. Renggi Lukmana, salah
Satu jagoan Sumatera di sini memberikan apa yang harus dia dapati. Renggi tidak ingin diam begitu saja. Peruntungan yang amat sangat besar, kans yang sangat besar untuk para pebalap-pebalap ini maupun teman-teman mendapatkan hasil grid di posisi 20 pun seperti halnya di hari kemarin. Kiki S. Manurung berhasil menjadi terbaik pertama di kelas ini. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Kiki kali ini, ataukah pebalap-pebalap lainnya yang akan mendapatkan jatah kesempatan untuk bisa perform di kelas kita yang terakhir. Dan sedangkan pada saat di hari kemarin di race pertama Wawan Welo menjadi terbaik yang ketiga, dan kali ini terbaik yang kedua pada saat di hari kemarin Renaldi Pradana ataupun Riri mendapatkan kesempatan comebacknya yang sangat luar biasa. Dan kali ini juga kita memberikan kesempatan yang lain-lainnya. Kali ini saya tidak melihat nama dari Renaldi Pradana di 5 besar ataupun nampaknya dia berada di 7 besar bersama dengan Wawan Welo juga yang terus membayang-bayangi di urutan yang ke-15-nya. Dan juga Kiki S. Manurung yang sempat menjadi terbaik pertama di hari Sabtu kemarin, nampaknya dia sedang berjibaku di urutan yang ke-10-nya hadirin sekalian, ataupun di urutan yang ke-9. Terlihat dengan sangat jelas 6 laps lagi, 2 laps sudah berjalan, silih berganti, satu sama lainnya berganti-ganti lagi, dan speed di mana Reza Hanum memiliki speed yang berbeda sendiri. Dia mendapatkan top speed daripada pembalap-pembalap lainnya dengan speed 167.4 km per jam. Battle kuning si kuning yang berada di depan kembali hadirin sekalian. Inilah dia Aditya Fauzi again and again akan memberikan kejutan demi kejutan. Aditya Fauzi dari timnya VMK Reste Kawahara Yamaha Yamalu Pirelli Repsol Kayaba RK akan memberikan kesan yang begitu baik untuk menutup kelas terakhir kita kali ini. Harapan Gupita Kresta pada saat di waktu sesi wawancara dia menginginkan hasil dan juga posisi yang sangat baik. Namun kali ini Aldias Aksal Ismaya juga terlihat dengan begitu percaya dirinya, dan juga Gupita Kresta yang sempat di lap awal tadi dia berada di urutan ke-15 cukup tercecer jauh, namun kali ini dia maju ke depan dengan sangat kuat untuk bisa membawa power dan juga settingan terbaik dari timnya di sana. Dari Zier pastinya teman-teman semuanya. Yes, jagoan nampaknya dari salah satu galak. Cukup banyak yang harus terhenti di sana teman-teman semuanya. Terlihat 3 motor mendapatkan itulah dia, sedikit ada kontak. Mereka membantu ataupun meminta untuk segera cepat. Ayo jangan sampai tersangkut motor kita satu sama lainnya. Ada sedikit kontak namun sedikit seperti guyon saja teman-teman semuanya. Dan kita kembali lagi ke jalannya balapan. Mereka akan fight mati-matian di sini. Nampaknya menggunakan helm berwarna putihnya, livery biru hitamnya di sini hadirin sekalian. Terlihat dengan sangat jelas bahwa inilah dia. Langsung tersapu bersih saja 3 motor di sana. Amat sangat disayangkan. Namun perjuangan masih terbuka lebar di 5 laps ke depan. Sedangkan Jordan Badaru datang dari belakang bersama dengan Shira Syauki. Kiki S. Manurung tampil percaya diri kembali hadirin. Dan inilah dia Renggi Lukmana juga harus turun berada di urutan keempatnya. Dan di urutan yang kelimanya kita bisa melihat bersama-sama untuk bisa di kelas terakhir ini 4 laps lagi, 4 putaran lagi. Kita akan menantikan siapa yang akan menjadi raja dari segala raja di barisan yang paling rapat di sini. Ada 38 starter dari ataupun yang jumlah pendaftar kita untuk meramaikan Pertamina Mandalika Racing Series putaran yang kedua di tahun 2024. Ada 3 nama nampaknya tidak melakukan do not startnya, Rizal Viryadi, Sabian dan juga Andra. Namun kita berikan kesempatan dari 35 pebalap yang akan fight
sampai bendera hitam putih dikibarkan. Tempat yang akan menjadi selalu tempat yang untuk bisa melakukan overtakingnya dari tikungan 360 hadirin. Yes, Pertamina Mandalika International Circuit diserbu oleh para seluruh ATPM, diserbu oleh para seluruh tim-tim besar dari Sabang sampai Merauke untuk bisa meramaikan, dan pastinya diserbu oleh para pebalap terbaik tanah air Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Pulau Rote di sana. Begitu luar biasanya. Yap, ini dia siapa yang akan layak. Ada dua rombongan berbeda dengan barisan yang berbeda. Ada yang dari sisi dalam, ada yang dari sisi luar. Kita tunggu kualitas dan juga pastinya performance terbaik dari mereka semuanya memasuki last corner. Last corner memasuki 4 putaran tersisa. Tampil begitu dengan sangat disiplin pembalap yang berada di depan, dimaksimalkan dan juga diuntungkan oleh slipstreaming. Pembalap yang melakukan overtakingnya di sini hadirin sekalian, Renggi Lukmana, Kiki Esman Nurung, dan juga Fadli Rigani, Riza Hanum Subentra. Inilah dia 4 nama besar. Ray juga mulai hadir, coming from behind, mulai akan memberikan ancaman untuk bagi para seluruh pebalap-pebalap yang berada di depannya. Beberapa menit ke depan, sekitar 5-6 menit lagi kita akan segera menyelesaikan jalannya balapan. Silahkan berikan dukungan komentar-komentar para teman-teman semuanya di kolom komentar. Siapa jagoan-jagoan kalian, baik dari live streaming YouTube channel kita dari Mandalika Racing Series ataupun rekan-rekan ataupun partner-partner media kita yang bekerja sama. Dari sisi luar, mengharapkan untuk bisa melakukan cornering dengan sangat cepat ataupun rolling speed di sana. Namun, yes, no body contact antara seluruh pebalap-pebalap yang lainnya di sini. Kita ada rombongan, ada 20 pebalap ataupun lebih dari 20 pebalap jumlahnya yang memiliki kans yang besar untuk bisa menjadi yang terbaik. Siapa kegerangan yang akan bisa kita sambut dengan sangat indah dan sangat manis nantinya di bendera hitam putih dikibarkan ataupun dari area finish line. Masuki tikungan 15, tikungan 16, dan tikungan 17, area yang paling begitu struggle untuk bisa mereka melakukan overtaking terlalu agresif. Namun apa daya, inilah dia area tikungan yang amat sangat direkomendasikan untuk bisa melakukan overtaking dengan sangat mengejutkan nantinya. Yap, waktu sudah tercatat dan pastinya sudah memasuki pukul 16:12 di area Lombok, dan pastinya di teman-teman di area waktu Indonesia Barat yaitu pada pukul 15:12 Kiki Esman Nurung kembali mendominasi. Dia mulai berani mematenkan posisi pertamanya bersama dengan Fadli Rigani, Aldias Aksal Ismaya, dan juga Renggi Lukmana. Pasukan-pasukan ataupun jagoan-jagoan dari Sumatera cukup banyak berada ataupun bertengger di 5 besar. Slipstreaming, bermodalkan slipstreaming. Yap, ini dia. Belum masih ada yang bisa mengganggu dominasi seperti dari Kiki Esman Nurung di sini. Sedangkan para pebalap-pebalap hampir memasuki last lap menuju ke turn 10. Tikungan 360 derajat ataupun tikungan Pertamina menjadi landmark dari sirkuit kita yang begitu indah pemandangannya. Dari kejauhan terlihat ombak yang begitu luar biasa derasnya. Dan kali ini memasuki dari tikungan yang ke-12. Yap, ada yang mengambil dari sisi kiri, yaitu adalah Kiki sepertinya menggunakan helm ciri khasnya di sana. Tikungan S15 ataupun turn 15, 16, dan sekarang turn 17.
last corner, dan kali ini kita sudah memasuki last lap. This is last lap for Underborn 150cc Open, teman-teman semuanya. Jadi tetap menjadi saksi dan juga menjadi penonton yang sangat baik sekali bersama dengan kami di sini. Ada beberapa yang melakukan zigzagnya menuju ke turn 1 ataupun first run ataupun first corner dari track Pertamina Mandalika International Circuit. Siapakah gerangan yang akan kita sambut menjadi raja kali ini? Akankah Kiki S. Manurung mendapatkan double podiumnya, double winnernya di sini hadirin sekalian? Dan kali ini kita menunggu satu motor menggunakan 177, yaitu adalah Aditya Fauzi. Kita tunggu saja. Aldias Arsal Ismail juga hadir di belakang sana, sang local pride ataupun local heroes, pebalap berasal dari kota Lombok di sini dengan riding position yang sangat rapat bersama dengan speedometernya masing-masing, teman-teman semuanya, untuk bisa mendapatkan angin terbaik dan juga waktu terbaik dan juga mendapatkan speed yang terbaik di sini hadirin. Memasuki turn 7, 8 dan 9 tidak perlu mengendurkan gasnya, hanya memainkan berbelok-belok saja sedikit dan saling beriring-iringan. Kans yang sangat besar untuk seluruh pebalap kita. Oh, terjatuh pebalap kita di sana. Dua pebalap harus terjatuh. Terlihat Fahmi Basam harus terjatuh di sana, dan juga dari Galak-Galak Racing sepertinya harus terjatuh. Wow, sangat amat disayangkan. Dan kita kembali fokuskan ke jalannya balapan kembali hadirin sekalian. Inilah dia dua sub ataupun dua side antara pebalap-pebalap kita, memiliki kans yang sama. Memasuki tikungan 13, ada 4 tikungan di depan mata di sana hadirin sekalian, menuju tikungan 14 dan menuju tikungan 15, 16 dan 17, area yang paling nikmat untuk bisa melakukan overtakingnya di sini. Inilah dia tikungan 15 kita hadirin, dan tikungan 16 di depan mata. Dan tikungan 17, teman-teman harus menyaksikan secara bersama-sama di sini hadirin sekalian. Last corner, last turn. Inilah dia sang jawara kita, sudah mulai terlihat. Bendera hitam putih sudah dikibarkan, petak-petak hitam putih, dan finish. Ya, yes, berhasil menyentuh garis finish terlebih dahulu para sang jagoan-jagoan kita di race terakhir kita kali ini. Congratulations guys. Dan saya akan bersiap-siap untuk segera langsung menuju ke podium seremoni.
Boleh didorong motornya untuk masuk platform. Juara-juaraku. Silakan minum dulu. Setelah ini kita akan melakukan sesi wawancara bersama dengan jagoan-jagoan kami dari Underbone 150. Baiklah hadirin sekalian, kita sudah berada di kelas terakhir dan kita sudah mendapatkan hasil yang begitu sangat luar biasa untuk Underbone 150cc Open, dan kita akan langsung memanggil untuk terbaik ketiga kita kali ini dari VMK Reste Kawahara Yamaha Yamalu Pirelli Repsol Kayaba RK Aditya Fauzi. Pecah telur brother, pecah telur, bagaimana rasanya yang sedari tadi atau dari kemarin selalu berada di depan, kali ini berhasil merasakan atau mencicipi podium ceremony? Terutama saya ucapkan terima kasih untuk tim yang sudah bekerja keras, dan selamat buat match saya, Fadli Rigani. Alhamdulillah saya bisa berada di podium 3. Ini tahun pertama saya berada di podium, sebelum-sebelumnya gagal terus. Jadi ada sedikit terharu ya, tahun ini perdana podium dan langsung di Pertamina Mandalika Racing Series ataupun Pertamina Mandalika International Circuit. Selamat Adit, saya turut berbahagia dan silakan selaku teman-teman selebrasi bersama dengan teman-teman di sana. Aditya Fauzi. Yes. Dan langsung saya undang untuk terbaik yang kedua di sini. Luar biasanya, nampaknya pecah telur lagi. Saya tetap akan meminta suara yang paling kencang untuk timnya dari GG Galak-Galak. Dan saya akan langsung undang untuk juaranya, yaitu adalah M. Alde Musfik. Bisa tidur nyenyak dong habis ini dong. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh dong sepatah dua kata untuk battle dan juga mungkin ada yang pengen disampaikan untuk sponsor dan juga tim kesayanganmu di sini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendoakan saya hingga saya bisa sejauh ini. Terima kasih kepada tim, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport saya. Pokoknya tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Terima kasih atas kerjasamanya. Gaspol. Boleh berikan tepuk tangan untuk GG Galak-Galak. Terima kasih Aldi. Dan kali ini sang jawara kita diam-diam mematikan, dan kali ini datang dari belakang dengan sangat cepat dengan timnya VMK Rete Kawahara Yamaha Yamalu Pirelli Repsol Kayaba RK Fadli Rigani. Langsung aja, nggak perlu ada pertanyaan, langsung ngomong bebas. Juara bebas ya, juara bebas ya, bebas silakan. Ya, saya terima kasih kepada tim, mekanik, semua sponsor yang telah mendukung saya buat balapan seri ini. Untuk balapan tadi strategi saya buat di awal lap saya melihat ritme permainan yang tadi. Terus di last lap saya nge-push habis-habisan buat last. Fadli, mundur sedikit ah sebelum kita salaman. Selebrasi dulu, mau ngapain terserah. Gini kek boleh.
Ya, masih malu-malu. Beri tangan tepuk tangan untuk Fadli. Yeay! Kita berjumpa di podium. Let's go. Kita naik ke atas. Manajer langsung. Double winner langsung kita naik ke atas untuk manajer tim. Oke teman-teman semuanya. Wawancara singkat sudah kita selesaikan dan kita akan langsung naik ke atas untuk prosesi penyerahan piala ataupun prize giving untuk para jagoan-jagoan kita dari Underbone 150cc Open Race yang kedua. Let's go. Para pembalap-pembalap dan juga manajer dari tim yang juara 1 boleh langsung naik ke atas. Karena ini kelas kita terakhir, kita selebrasi bersama-sama, nanti kita berikan teriakan-teriakan yang terbaik untuk jagoan-jagoan kita, oke? Oke, terima kasih banyak. Bapak Iqbal dari Yamaha Manufacturing Indonesia, panggilan untuk Bapak Iqbal. Bapak Faiz dari Lintas Fortuna Nusantara ataupun Eleven, boleh bergabung bersama dengan kami. Dari tim Eleven ataupun Bapak Faiz yang nantinya akan menyerahkan piala, boleh langsung naik ke atas. Bapak Iqbal, panggilan untuk Pak Iqbal di sini. Menunggu Bapak Iqbal di sini. Siap, baik Pak, aman, tenang. Baiklah hadirin sekalian, kita akan langsung memasuki prosesi untuk penyerahan piala dan saya akan langsung undang untuk menuju ke podium seremoni masing-masing, di mana terbaik ketiga kita dari Underbone 150cc Open dari timnya FMK Race Kawahara Yamaha Pirelli Repsol Kayaba RK Aditya Fauzi. Dan terbaik kedua kita memiliki juga dari tim GG Galak Racing Team. Inilah dia M. Aldi Musfik. Dan terbaik pertama kita, inilah dia rekan setim dari Aditya Fauzi dari FMK Race Kawahara Yamaha Pirelli Repsol Kayaba RK Fadli Rikade. Dan saya undang manajer tercinta dari tim untuk bisa bergabung bersama.
Robert, silakan. Ini dia nih paling sibuk nih. Dan saya undang dengan hormat untuk terbaik ketiga yang akan menyerahkan piala untuk jagoan kita Aditya Fauzi, yaitu adalah Bapak Iqbal selaku dari Yamaha Manufacturing Indonesia. Terima kasih pastinya untuk Yamaha juga karena mensupport rangkaian acara ini dengan begitu luar biasa. Dan terbaik kedua, saya undang untuk yang menyerahkan piala untuk Adli Musfik, yaitu Bapak Iqbal, boleh ke arah sini, terima kasih banyak. Saya undang untuk Bapak Faiz dari Lintas Fortuna Nusantara HP 969 untuk langsung menyerahkan piala untuk jagoan dari GG Galak-Galak Adli Musfik. Silakan diterima hadiah dan juga merchandise yang sudah dipersiapkan. Bang Faiz harap bersabar. Dan inilah dia yang akan menyerahkan terbaik pertama kita, yaitu untuk Fadli Rikani selaku dari Pertamina Retail, yaitu adalah kakak Camelia Bedini. Kenapa tadi kalau bukan Pak Iqbal dan juga Pak Faiz gak ada teriak gitu? Giliran yang ngasih cewek pada teriak. Wah, bahaya ini. Spesial biasa. Dan saya undang Bapak Faiz, dan sebelum itu silakan untuk piala manajer dari tim mana dia, Restek Kawahara. Oke, dan langsung boleh bergabung Bapak Faiz dan juga Pak Iqbal dan juga para Pirelli Call untuk menemani kiri dan kanan. Silakan diabadikan. Dan saya, karena ini kelas terakhir, saya meminta diangkat pialanya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Yes, silakan ditahan, diabadikan. Lihat ke bawah terlebih dahulu, boleh lihat ke bawah. Lihat ke bawah, 3, 2, dan lihat ke depan, 3. Ini terbang. 3, 2, dan cukup semuanya. Saya persilakan para juaranya tetap di tempat bersama dengan manajernya, boleh turun juga, terima kasih banyak. Dan juaranya boleh lebih merapat lagi. 2. Terima kasih banyak. Kesusahan. Deal, congrats. Ada yang pengen foto-foto? Tim ada yang pengen foto di atas? Boleh? Mau? Naik ke atas. Ayo saya kasih, ayo cepat. Gak usah? Di bawah aja, oke siap. Apa? Jadi teman-teman semuanya, nampaknya kita sudah memasuki untuk kelas terakhir di hari Minggu ini yang begitu luar biasa sekali. Dan nampaknya tugas dan juga aktivitas dari Pertamina Mandalika Racing Series dihelatkan di Pertamina Mandalika International Circuit sudah kita selesaikan. Mungkin sebelum kita closing, kita ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para sponsor yang berpartisipasi dan memeluk rangkaian acara ini. Kami persilahkan kakak Alpa. Terima kasih banyak untuk main sponsor kita kepada Pertamina. Kemudian terima kasih untuk Pirelli. Terima kasih juga untuk Honda. Terima kasih banyak untuk Carglass. Terima kasih banyak untuk Eleven. Terima kasih banyak untuk Yamaha, RCB, P-Collier Oil, Samurai Brake, Chemco, BRT, MFZ Racing, Aspira Premio, KYB, Uma Racing, ISS, Hydro Coco, Arai Helmet, dan juga Narmada. Jadi banyak sekali, dan semoga saja untuk putaran selanjutnya dari putaran ketiga dari Pertamina Mandalika Racing Series semakin banyak penontonnya, semakin banyak tim-tim yang akan hadir, dan juga pastinya semakin banyak sponsor yang akan bekerja sama dengan event kita kali ini. Sepertinya saya akan pamit undur diri, teman-teman Pride BUMN dan juga Injourney ITDC, MGPA, Kemenparekraf, dan juga Ikatan Motor Indonesia Pusat dan juga Ikatan Motor Indonesia Provinsi NTB. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya Alexander Sitompul akan pamit undur diri, dan rekan saya Alma Safira pamit undur diri, sampai ketemu di seri depan ya. Jangan lupa seri depan Pertamina Mandalika Racing Series tanggal 13 dan 14 Juli.
Berarti bulan depan betul? 2 bulan lagi, 2 bulan lagi harap dipersiapkan tim-tim besar. Ayo datang ke Mandalika. Saya Alexander Sitompul pamit undur diri beserta dengan tim dari Pride. Dan bila mana masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Tim-tim yang juara, selamat sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan God bless you all.